dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Anggi Angelika Putri Baru Sinarmata. Halo semua, kenalin nama aku Sita Kirana Puji. Halo, perkenalkan nama saya Satria Dimas Pratama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Natania. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurma Aulia. Halo, perkenalkan nama saya Haikal Putra Pratama. Apa aja sih pengertian sistem ekonomi? Ekonomi juga dikenal dengan sebutan sistem atau yang biasa disebut dengan sistem ekonomi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi juga disebut dengan kumpulan sub yang saling bekerja sama untuk memecahkan masalah baik bagi individu, rumah tangga, masyarakat maupun badan usaha. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini biasanya terdapat pada kehidupan masyarakat sederhana yang menggantungkan hasil dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem ini tidak ada pembagian kerja, semua bekerja secara bersama, di mana rumah tangga bertindak sebagai produsen yang sebagai konsumen. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain: A. Pertukaran barang secara barter. B. Belum ada atau tidak ada pembagian kerja. C. Jenis produksi masih disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga. D. Masih terikat tradisi. E. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. F. Modal sedikit dan belum ada pemberian kerja. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini biasanya disebut sistem ekonomi bebas karena warga negara diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengatur dan menentukan kegiatan ekonominya. Ciri-ciri ekonomi pasar antara lain: 1. Semua alat dan sumber produksi dimiliki oleh perseorangan atau swasta maupun masyarakat. 2. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat. 3. Adanya persaingan antara swasta atau perusahaan dan untuk memperoleh laba. 4. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. 5. Kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian laba. 6. Kegiatan ekonomi mempertimbangkan keadaan pasar. Sistem ekonomi komando atau terpimpin atau kapitalis. Sistem ekonomi komando dikenal juga dengan sistem ekonomi sentral atau terpusat. Dalam sistem ini, semua kegiatan ekonomi direncanakan, diatur, dan dikomandokan oleh pemerintah. Masyarakat hanyalah sebagai produsen dan konsumen. Ciri-ciri sistem ekonomi komando antara lain: semua alat dan sumber produksi merupakan milik negara. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan individu dalam usaha dan memilih pekerjaan tidak ada. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar, di mana pemerintah dan swasta sama-sama melakukan kegiatan yang mempunyai peran dalam melakukan sistem ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain: peran pemerintah dan swasta berimbang, berpaduan sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar, adanya persaingan dalam kegiatan ekonomi tetapi tidak mengarah pada persaingan yang merugikan karena ada pengawasan pemerintah. Interaksi dilakukan di pasar tetapi pemerintah ikut campur tangan dengan menentukan kebijakan ekonomi. Keberadaan pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Keberadaan pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dikenal dengan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini dapat dilihat pada UUD 1945 pada pasal
C. Perekonomian daerah dikembangkan sejalan dengan potensi aset. D. Salah. Sok. C. Perekonomian daerah dikembangkan sejalan dengan potensi aset daerah dalam lingkup negara Indonesia. D. Warga negara memiliki kebebasan dan pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak memperoleh penghidupan yang layak.